Nah, ini dia bangku baris ketiganya ketika diduduki oleh pria dewasa ya. Impresi pertamanya tuh apa ya, lebih terasa mahal gitu jika dibandingkan dengan di kelasnya. Dia akan menjadi salah satunya MPV yang berdimensi besar. Jadi dia benar-benar motor listrik dan controller di bagian depannya, tapi nggak ada. Karena menurut kami salah satu isu dari mobil ini adalah suspensinya. Ini dia Wuling Cortez Darion EV. Yes, jadi ini adalah salah satu model terbaru dari Wuling yang katanya tuh breakthrough. Breakthrough-nya dalam artian di kelasnya dia akan menjadi salah satunya MPV yang berdimensi besar, kemudian sliding door, dan ada dua pilihan penggerak, yaitu EV dan PHEV. Dan yang kami review kali ini adalah yang versi EV. Lantas, seperti apa spesifikasinya, seperti apa kehebatannya, dan apakah dia bisa menjadi pembunuh di kelas MPV EV asal Cina, yaitu BYD M6? Ya, pada saat video ini dibuat sebenarnya memang sudah agak lama sih Cortez Darion EV ini meluncur. Dia tuh muncul pertama kali diperkenalkan pada ajang Gias 2025 lalu, kemudian sudah meluncur juga di tahun 2025 lalu, dan harganya cukup menarik karena jika dibandingkan dengan M6, dia memiliki selisih hanya 20 juta rupiah, yaitu di mobil ini 499 juta rupiah, sedangkan BYD M6 Superior atau tipe tertinggi itu dijual dengan harga 429 juta rupiah. Dengan dimensi yang lebih besar, kemudian sliding door, fiturnya harusnya lebih banyak, mestinya mobil ini menarik. Dan kalau yang versi PHEV itu juga dia menarik juga ya, karena harganya tidak sampai 500 juta rupiah, jadi MPV sliding door pertama di kelasnya dan siap menyaingi salah satu MPV kawakan ya, MPV yang sudah terkenal, yaitu Kijang Innova Zenith. Oke, di video ini kami tidak akan membahas panjang lebar tentang bagaimana desainnya, karena kami sudah membahas semuanya di first impressionnya. Tapi kalau desain, secara keseluruhan ini benar-benar sebenarnya bahasa desain Wuling terbaru ya. Jadi saat video ini dibuat juga sudah meluncur keluarganya sendiri, yaitu Axion. Dan desain depannya itu mirip, lampunya, kemudian bagian depan yang kotak-kotak itu mirip. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana spesifikasi dari mobil ini. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, kalau yang versi EV, jadi dia benar-benar motor listrik dan controller di bagian depannya, tapi nggak ada partisi gitu ya, nggak ada front trunk. Kalau yang versi PHEV pasti ada mesinnya ya, karena dia mesin itu digunakan untuk menggerakkan roda dan juga untuk mengisi daya baterainya. Oke, untuk versi EV ini dia dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 201 horsepower serta torsi 310 Nm dengan motor listrik penggerak roda depan ya, single, dan baterai berkapasitas 69,2 kWh. Jadi range-nya diklaim itu mencapai 540 km berdasarkan metode CLTC. Ya, CLTC memang metode yang sebenarnya agak jauh gitu, paling jauh dibandingkan NEDC dan juga WLTP. Nah, nanti kita akan cari tahu berapa range sesungguhnya mobil ini jika digunakan di jalanan Indonesia dengan iklim Indonesia. Nah, bagian samping tuh nggak perlu saya bahas ya, karena sudah saya bahas waktu itu di Gias 2025 lalu. Nah, yang paling menarik adalah ini dia, slot pengisian dayanya. Karena Wuling kini sudah berbenah ya, mereka sudah menggunakan charger CCS2 gitu, bukan lagi GBT seperti Wuling-Wuling REV dan juga Bingo EV dan Cloud EV yang awal-awal ya. Sekarang semua tuh sudah pakai CCS2. Dan yes, dia bisa fast charging dan diklaim 30% sampai 80% pengisian dayanya tuntas dalam waktu 30 menit saja. Dan ya udah, punya Wuling sekarang nggak perlu khawatir karena bisa di-charge di mana-mana. Di sebagian besar SPKLU di Indonesia itu sudah bisa. Kalau dulu kan susah ya nyari di dealer dan di spot-spot tertentu gitu. Nah, sekarang kita lihat bagian bagasinya. Oke, kita buka, sudah elektrik. Ada ini, ada elemen pemanasnya, ada defoggernya. Nah, bagasinya sih cukup luas, apalagi ketika bangku baris ketiga nih, terlihat dia menjorok ke bagian dalam ya. Ada tempat penyimpanannya di bagian bawah.
tapi nggak tertutup, gini aja. Nah sekarang kita coba lipat, dia bisa dilipat 40-60 seperti ini. Oke, ini dia ruang yang dihasilkan ketika bangku baris ketiganya dilipat, dan bisa dilipat gini juga tuh. Tuh cukup luas sih, nggak sih luas ini hitungannya. Tapi memang mungkin dia nggak seluas Toyota Foxy dan juga Honda Stepwagon ya. Ya wajar karena harganya lebih murah mobil ini. Terus juga untuk bawaan pabrik, mobil ini dilengkapi dengan ini charger portable seperti ini yang bisa dicolok ke rumah Anda, yang daya itu 2200 watt ya. Nah, terus juga dia ada apa lagi? Tidak ada ban serep. Iya, nggak ada ban serep. Bagian bawah juga nggak ada. Ada tire repair kit seperti biasa. Ini dia tire repair kitnya. Nah, sekarang kita coba buka lagi joknya karena kita ingin merasakan bagaimana duduk di bangku baris ketiganya ya. Dan ini dia rasanya ketika duduk di bangku baris keduanya ya. Jadi bisa dilihat ini sudah sesuaikan dengan posisi menyetir saya. Tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat ya untuk sebuah MPV sliding door ya cukup lapang lah, cukup luas tuh. Bisa dilihat legroomnya masih ada. Ini settingan paling mundur ya. Kemudian headroom juga masih lapang. Dia memang untuk atapnya dia hanya dilengkapi dengan sunroof ya, bukan panoramic roof. Jadi dia ada sisi positifnya yaitu memberikan ruang yang lebih lapang untuk headroom ya. Ketika sunroof dibandingkan panoramic itu biasanya lebih turun gitu ya. Kemudian menariknya adalah 3 sisi joknya, yaitu jok pengemudi dan 2 jok di belakang ini, captain seat ini, dia dilengkapi dengan mekanisme pengaturan elektrik. Nih, maju mundurnya, kemudian untuk sandarannya ini elektrik untuk bagian belakang ya, kiri dan kanan tentunya. Terus dia dilengkapi dengan armrest, tapi memang untuk pengaturan joknya hanya bisa maju mundur saja ya, nggak bisa geser seperti di Honda Stepwagon. Meski dia manual, tapi bisa digeser dari captain seat atau tidak gitu ya. Tapi di mobil ini fix captain seat aja. Nah, untuk rasa captain seat-nya sendiri memang nggak yang nyaman-nyaman banget, tapi oke lah. Dia dilengkapi dengan 2 buah armrest seperti ini, bisa diatur ketinggiannya. Ya oke lah, kaki cukup tersangga dengan baik. Tapi overall sih oke duduk belakangnya ini. Dan kemudian untuk lantainya dia rata ya, rata lantai dan tidak terlalu naik gitu lantainya. Tidak seperti BYD M6 ya. BYD M6 itu terasa sekali kalau mobil itu basicnya adalah mobil bermesin bensin, dibikin versi EV seperti itu. Nah mobil ini nggak pas gitu rasanya, nggak ada tunnel, bisa bergeser kaki-kaki dengan seluasa. Terus juga untuk bagian AC dia dilengkapi dengan double blower, tapi memang double blowernya bukan yang temperatur bisa dimainkan secara individual untuk bagian belakangnya ya. Hanya bagian depan saja, depan pun hanya single zone. Jadi mobilnya single zone bukan dual zone, apalagi triple zone. Tapi nggak apa-apa, dia double blowernya ada banyak, di sini ada 2, di bagian belakang juga ada lagi. Oke, sekarang kita lihat bagian baris ketiganya. Nah, ini dia bangku baris ketiganya ketika diduduki oleh pria dewasa ya. Di atas 175 cm. Ya, surprisingly ada ruang yang cukup mumpuni. Ya, untuk legroom memang ini sudah saya majukan sih sebenarnya. Tapi jika dimajukan sedikit, itu masih ada legroom juga yang manusiawi untuk bangku baris keduanya. Dan untuk headroomnya masih oke loh nih. Ya, memang itu menjadi ciri khas sebuah MPV sliding door ya. Kalau merasakan di Toyota Foxy, Nissan Serena, kemudian Stepwagon, memang bangku baris ketiga itu selalu bisa diduduki oleh orang dewasa gitu ya, jika dibandingkan dengan MPV biasa atau SUV gitu ya, yang 7-seater. Dan untuk joknya sih juga lumayan empuk, sama lah dengan bagian captain seatnya, cukup nyaman di bangku baris ketiganya ini. Tuh, terus bisa diatur juga untuk sandarannya, mau serebah apa, tuh bisa diatur ya, bisa segini, nah paling rebah segini, nggak ada center, nggak ada armrest di bagian tengah, nggak apa-apa. Saya masih ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder masing-masing di bagian kanan dan di bagian kiri. Tapi memang untuk bagian belakangnya ini, dia tidak dilengkapi dengan port pengisian daya ya. Jadi port pengisian daya hanya di bagian depan, di situ tuh, di baris kedua, dan dia tipenya Type A dan juga Type C. Dan ini dia rasanya ketika berada di baris lingkar kemudinya. Dan menarik ya, impresi pertama duduk di sini adalah joknya itu justru terasa lebih empuk dibandingkan bagian captain seat di belakang gitu ya. Aku rasa lebih empuk loh jok depannya ini. Terus juga, nah ini yang saya suka dari Wuling modern ya, Wuling bukan modern sih, Wuling terkini gitu. Dibandingkan dengan Almas, dibandingkan dengan Cortez dulu, dibandingkan dengan Convero gitu ya. Posisi duduknya kini sudah menyenangkan, sudah ergonomis ya semuanya. Itu berubah sejak ada Cloud EV. Cloud EV itu adalah menurut kami Wuling dengan posisi berkendara terbaik, dan terjadi lagi di Cortez Darion ini. Well done Wuling. Jadi selain dia memperbaiki chargernya, posisi setirnya juga sekarang enak.
bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Tuh. Dan untuk jok jok pengemudi maksud saya, dia dilengkapi dengan electric seat untuk naik turun, maju mundur seperti ini ya. Cukup leluasa. Nah, untuk bagian material sekarang kita lihat ya. Di bagian sini soft touch door trim, tapi ada plastik kerasnya sedikit di sini. Dashboardnya plastik keras, tapi untuk bagian sini dilapisin dengan kulit seperti ini. Jadi warnanya hitam dan coklat seperti ini. Kemudian untuk instrumen kasarnya dia digital. Digitalnya dia desainnya mirip dengan Wuling Cloud ya, desainnya. Kemudian dia dilengkapi dengan sistem entertainment yang floating seperti ini, tapi memang untuk Wuling dia tuh fiturnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak terlalu banyak gimmick juga. Kalau di BYD M6 tuh bisa diputer-puter hasil BYD, si sistem entertainmentnya di mobil ini nggak bisa. Kemudian kita lihat ada apa saja fiturnya. Nah, di sini tuh yang utama adalah dia dilengkapi dengan ini dia. ADAS-nya cukup lengkap sampai ke driving assist mode atau adaptive cruise control, kemudian ada lane departure warning, ada front collision warning, ada rear cross traffic alert sampai ke lane departure alert with steering assist. Terus juga kalau yang lain tuh pengaturannya standar sih, gak terlalu banyak, ini pengaturannya ada banyak dan cukup simple. Nah, untuk pengaturan spion, dia nggak kayak Cloud EV ya, spionnya bisa diatur secara terpisah gitu. Kalau di Cloud EV kan dia kayak Ion high-tech, kayak mobil yang buttonless gitu ya. Jadi diatur di sistem entertainment, kemudian diatur melalui setirnya agak ribet. Dari mobil ini ada terpisah nih. Ini krusial sebenarnya, karena banyak banget mobil Tiongkok modern kayak gitu dan susah gitu untuk mengatur spion. Apalagi untuk melipat saja tuh harus berkutat dengan sistem entertainmentnya, agak repot. Di mobil ini aman untungnya. Tuh, melipat spion gampang ketika masuk gang gitu ya. Kan mau nggak mau di Indonesia banyak sekali jalanan yang tidak luas gitu ya. Dan kemudian di mobil ini dia dilengkapi dengan beberapa mode berkendara. Ada personal, ada eco, standar, dan sport. Kemudian dia juga dilengkapi dengan energy recovery atau regenerative braking. Ada 4 juga, ada smart, comfort, standar, dan strong. Nah, kita set di standar saja atau di comfort. Karena saya kurang suka pakai yang strong ya. Kurang biasa karena bukan pengguna mobil listrik sehari-hari gitu. Terus juga Apple CarPlay ada di mobil ini, tapi dia menggunakan dongle lagi ya. Jadi ini mirip dengan Aletra L8. Standarnya dia nggak ada fitur Apple CarPlay dan Android Auto, tapi dilengkapi dengan dongle third party gitu ya. Ada di sini, colok nih kelihatan. Kemudian tombol fisik juga masih banyak di mobil ini. Di bagian setir, di bagian kiri ada pengaturan kamera 360, kemudian pengaturan ini nih untuk memilih menu dari instrumen kasarnya ya. Kemudian untuk mengatur sistem entertainment ada di bagian kanan. Terus di bagian bawah ini ada pengaturan AC, ada pengaturan angin dan juga suhunya, ada hazard dan AC lagi. Nah, tapi memang nih Wuling nih agak bingung gitu ya, karena dia indikator suhunya bukan menggunakan suhu, tapi 1 sampai 12. Nah, ini agak membingungkan, 1 ini yang lebih dingin atau 12 yang lebih dingin gitu ya. Tapi di sini untung ada ini nih, ada indikator juga, ada yang kalau 1 tuh di paling kiri biru warnanya, kalau di 12 tuh gambar matahari untungnya. Nah, ini kalau kayak di Wuling Almas, di REV, di Bingo itu bingung karena nggak ada si indikator salju dan mataharinya ini nih. Terus juga, nah di bagian atas terdapat juga tombol fisik untuk membuka sunroof dan juga untuk membuka sliding door belakang ya, bagian kiri dan bagian kanan. Jika Anda menggunakan jasa pengemudi, nah ini penting banget di sini karena ketika Anda ingin menyuruh pengemudi Anda untuk membuka, ya tinggal buka di sini nih. Nggak perlu ke belakang, supirnya nggak perlu muter mobil gitu ya. Terus juga ada wire charging di bagian sini, ada 2 buah cup holder, center console-nya cukup besar, dan nih center console di sini dia tipe jembatan, tipe bridge gitu ya, tipe floating, jadi ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawah. Ini umum banget ditemukan di mobil modern. Nah ya udah, sekarang kita akan menjalankan mobil ini untuk mengetahui seberapa nyaman, karena MPV itu harusnya dia bisa memberikan rasa nyaman ke penumpangnya. Itu yang pertama. Kemudian kita akan uji range-nya, konsumsi energinya, apakah dia sesuai dengan klaimnya, dan bagaimana soal kehebatan lainnya seperti performa dan ya mungkin fitur ADAS-nya. Oke? Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell.
Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Siap. Ya. Nah, sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda dengan biaya yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kWh dan juga Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Saat menjalankan mobil ini, langsung terasa Darion merupakan sebuah wuling yang naik kelas. Oke, impresi berkendara dari Darion EV ini, jadi memang impresi pertamanya tuh lebih terasa mahal gitu jika dibandingkan dengan wuling-wuling yang existing gitu ya, yang sudah ada sebelumnya seperti Almas, kemudian Cortez, dan juga Bingo dan Cloud EV gitu ya. Ini rasanya karena dia posisi berkendara itu lebih firm, ergonomis, pas aja gitu. Tuh, enak. Overall sih ya benar-benar kalau soal posisi berkendaranya itu wuling sudah bebenah ya, karena memang dari dulu tuh keluhan kami terhadap mobil wuling tuh posisi dukung nggak pernah ada yang mantep gitu, nggak pernah ada yang perfect gitu, pasti selalu ada kekurangannya, tapi di mobil ini sudah pas. Tak hanya dari segi berkendara, faktor satu ini juga membuat Darion memiliki aura yang premium. Nah, soal kegedapan kabin ternyata surprisingly oke gitu ya, karena mobil ini ternyata dilengkapi dengan double glass untuk kaca depannya. Wow, oke juga nih, untuk harga jutaan rupiah sudah double gas. Memang untuk road noise, tapi memang masih agak terdengar dalam kabin. Tuh suara ban tuh agak nggak masuk-masuk banget, tapi masih kedengeran lah. Tapi ya, untuk insulasi kabin sendiri sih, kami merasa ini nilai plus dari sebuah MPV yang terkenal menghadirkan model-model yang terjangkau gitu ya. Ini suatu improvement yang baik bagi Wuling. Nice. Tapi, memang soal bandingan suspensinya, mobil ini punya karakter yang cukup unik. Nah, untuk suspensinya ada sesuatu yang menarik. Ketika di jalan tol seperti ini, melalui sambungan-sambungan beton gitu ya, atau sedikit ada bumpy, itu rasanya tuh nggak jadi masalah gitu. Karena terasa tuh masih nyaman, peredamannya dewasa gitu ya, bener-bener smooth gitu. Handling sih ya MPV lah. Pasti ada gejala body roll-nya seperti ini misalkan tuh, tapi masih dalam tahap toleransi baik gitu ya. Nah, ini ada yang menarik ketika misalkan melalui mobil ini di posisi tidur atau jalanan yang jelek gitu ya, di kecepatan rendah. Nah, ini saya buktikan nih di jalanan di daerah peak yang konblok, langsung kerasa kakunya gitu, kaku. Tapi kalau di melewati posisi tidur di kecepatan rendah itu entah kenapa dia main suspensi itu agak gimana ya, agak reboundnya berlebihan gitu, sampai 2 kali bahkan kalau di posisi tidur, entah kenapa ya. Nih coba kita jalan jelek, bukannya nggak nyaman sih, tapi tidak senyaman misalkan kalau dibanding M6 rasanya masih lebih nyaman M6 untuk suspensinya, lebih firm gitu M6 antara body roll, kenyamanan, rebound itu lebih pas gitu di M6, lebih sweet spot. Kalau mobil itu agak terlalu empuk, tapi kadang bisa jadi keras juga gitu, jadi agak karakternya agak membingungkan gitu ya. Nah, kami sudah mencoba juga yang PHEV, karakternya mirip banget dengan yang EV ini, padahal baterai itu beda jauh ya gede ya. Dimensi baterainya, berat baterai itu tentunya jauh antara PHEV dan EV ya, itu suspensi. Jadi saran saya kalau Anda ingin membeli Wuling Darion ini, Anda harus lakukan tes drive terlebih dahulu, rasakan dulu suspensi seperti apa, apakah Anda cocok. Nah, itu baru Anda yang bisa menentukan, karena menurut kami salah satu isu dari mobil ini adalah suspensinya.
Dan sebagai sebuah mobil listrik, apakah range-nya sesuai dengan klaim pabrikan? Nah, range mobil ini mencapai 540 km ya, berdasarkan metode CLTC, yang memang dia jaraknya tuh paling jauh gitu untuk CLTC 540 km ya. Nah, berdasarkan pengamatan kami di dalam kota, dan kombinasi lah dengan rute tol gitu ya, dengan gaya berkendara kami yang eco driving, mobil itu sanggup meraih angka konsumsi energi di 7,1 km per kWh. Nah, baterai mobil ini berkapasitas 69,2 kWh ya. Jadi kami kalikan saja 7,1 dengan kapasitas baterainya 69,2, itu angkanya mencapai 491 km. Ya wajar lah, CLTC itu memang kadang-kadang jauhnya tuh lumayan gitu ya, selisih hampir 50 km, tapi itu wajar karena biasanya CLTC itu paling jauh, NEDC itu lebih sedikit lagi, kemudian ada lagi yang WLTP. Nah, berdasarkan pengawasan kami, 491 km itu bukan angka yang buruk sebenarnya. Dengan baterai yang kapasitasnya cukup besar, tapi dia tidak sebesar BYD M6, rasanya mobil ini cukup mumpuni untuk soal range dalam sekali pengisian daya penuhnya. Kemudian soal performanya. Sebagai sebuah MPV, ia tak memiliki isu soal tenaga motor listriknya. Yes, Darion EV ini kini menjadi EV dengan tenaga terbesar untuk mobil EV Wuling ya. 201 HP serta torsi 310 Nm. Nah, kami sudah melakukan akselerasi tesnya 0-100 km per jam menggunakan alat berbasis GPS. Hasilnya ada di angka 8,2 detik. Kenceng sih mobil ini. Memang tenaga itu cukup instan dari awal sampai 100 km per jam gitu ya. Benar-benar instan. Bahkan kami sudah melakukan pengetesan, itu kalau nggak menggunakan traction control itu benar-benar spin terus ban. Jadi tenaganya berkecukupan sekali di Darion EV ini. Tentu tak ketinggalan, Darion juga dilengkapi dengan fitur radar ADAS. Fitur radar ADAS mobil ini lengkap, dan jika dibandingkan dengan model Wuling lainnya, kinerjanya yang paling enak, paling smooth, paling dewasa gitu untuk kinerja fitur ADAS-nya. Jadi kami sudah ngetes itu ya untuk adaptive cruise control ya, kemudian untuk lane keeping assist ya, semuanya itu running well gitu, running smooth. Beda dengan mobil Wuling yang pernah dulu kami tes juga, yaitu Wuling Almas Hybrid ya, yang dilengkapi dengan fitur ADAS juga. Itu rasanya fitur ADAS itu masih kurang dewasa gitu, apalagi untuk soal lane keeping assist-nya. Jadi kadang-kadang kalau kita lurus nih, kadang-kadang masih suka kanan kiri, suka masih mencari gitu, ini tengahnya di mana gitu ya. Nah, di mobil ini udah nggak ada isu sama sekali nih. Kalau tes saya langsung tuh smooth deh. Tuh benar-benar kayak mobil yang punya fitur ADAS pada umumnya. Oke lah. Jadi untuk 460 juta rupiah dengan fitur ADAS, rasanya mobil ini cukup worth it untuk dimiliki, apalagi dengan fitur radar ADAS yang lengkap dan instan. Tapi tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah shifternya. Jadi sebenarnya shifternya nggak ada apa-apa, cuman ada satu detail yang menurut kami itu agak mengganggu. Nih saya contohin deh, bentar lagi nih. Jadi misalkan Anda mau parkir gitu ya, parkir kan seperti biasa di P ya. Nih, saya berhenti dulu bentar. Sebentar. Nah, ini saya parkir dulu di kiri. Nih, ketika sudah berhenti seperti ini, nih, Anda biasa masukkan P kan, P-nya ditekan gini. Nah, tuh kadang-kadang ditekan tuh belum mau gitu loh. Tuh, ini udah pencet rem, tuh masih di D. Jadi kalau nggak sadar tuh kadang-kadang mobil masih maju, atau kadang-kadang kalau ada parkir mundur di P-nya bentar aja tuh kadang-kadang belum masuk P gitu. Jadi masih agak lama dikit nahannya. Nah, baru tuh masih firm banget makannya. Coba lagi deh. Kalau gini aja, tuh masih di D, masih masuk D. Bahkan auto hold-nya belum nyala. Jadi masih agak lama gitu mencet ini ya, tombol P-nya. Dan kemudian yang kedua adalah ini sebenarnya agak krusial ya, yaitu soal driving feeling-nya. Jadi ketika Anda menggunakan mobil ini atau memiliki mobil ini, Anda sebaiknya menggunakan mobil ini lebih lama gitu untuk merasakan feeling-nya. Karena
ketika Anda sudah menggunakan banyak mobil atau pertama kali menggunakan mobil dan menggunakan Darion EV ini, itu ada rasa apa ya, feeling rem dan juga feeling motor listriknya yang agak gimana ya, agak kurang natural gitu. Remnya tuh kosong, tapi ketika didalemin dikit langsung pakem. Kemudian begitu juga dengan akselerasinya, itu torque steeringnya berasa banget gitu tuh. Dan torque steering narik kanan kiri gitu. Itu rasanya sama dengan di Jayco J5, sama persis kayak gini rasanya. Terus juga Omoda E5 atau Chery E5 sekarang ya, itu persis banget kayak gini rasanya. Jadi benar-benar harus dirasain dulu. Nah, terus juga masih soal masalah feelingan berkendaranya ya. Ketika di rem, kalau misalkan ada ngerem agak mendadak gitu ya, tuh kadang-kadang tuh ABS-nya tuh nggak apa ya, jadi nggak dapet gitu feelingnya. Kadang-kadang mau ngeremnya dikit kedalaman, mau ngerem agak dalam kepakeman, akhirnya ABS-nya ngelok gitu tuh. Jadi saran saya, cobain dulu mobil ini beberapa saat. Saya seminggu nggak dapet feelingnya ya, tapi itu agak lumrah sih ditemukan di mobil elektrifikasi ya, apalagi mobil asal Tiongkok tuh mirip banget, bukan mirip, maksudnya umum banget ditemukan isu yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah, ini sayang banget, pada posisi berkendara udah enak, udah ergonomis, tapi dia nggak ada like restnya di bagian kiri. Jadi kaki kiri kita tuh gantung gitu ya, sementara bagian firewallnya jauh juga. Jadi rasanya kaki kiri kurang tersangga dengan baik gitu. Padahal semuanya sudah baik, posisi berkendara sudah ergonomis dan sudah lebih baik dibandingkan wuling-wuling lainnya. Dan inilah kesimpulan kami terhadap Wuling Darion EV. Oke, kesimpulannya jadi memang Wuling Darion EV ini mengincar segmen yang tadinya nggak ada. Ada sih sebenarnya MPV, yaitu BYD M6, tapi belum ada MPV sliding door hybrid ataupun PHEV yang harganya di bawah 500 juta rupiah. Ada dua pilihan dan dia menawarkan dimensi yang besar. Bahkan dimensinya ini dia setara dengan Mazda Miva 7, bahkan hampir Nissan Serena gitu ya. Fleksibel banget mobil ini, dalamnya lega. Kemudian untuk yang EV juga dia kenceng, dia range-nya jauh. Kenyamanan so-so lah, fitur oke. Tapi ya sekali lagi, kalau dibandingkan dengan BYD M6, saya sudah mencoba dua-duanya ya, apalagi saya punya sekarang BYD M6, itu kalau soal dewasaannya ya, soal feeling remnya, feeling berkendaranya, memang BYD M6 lebih unggul. Tapi Darion EV ini dia lebih unggul dari segi keleluasaan kabin. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Wuling Cortez Darion EV. Klik like jika menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.